Guys, hari ini Abu mendapat undangan dari DKM Masjid Al-Kamil Sumedang membuat nasi biryani untuk sekitar 30 orang. Jadi hari ini Abu akan memasak 4 kg beras dan 4 kg daging sapi. Namun agar mudah diikuti oleh teman-teman, cukup untuk sampelnya 1 kg saja ya. Kebetulan di sini juga ada empang yang cukup besar, guys. Jadi untuk menambah suasana, kita akan memasak di sana dan mari kita ikuti keseruannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamanya memberikan kesehatan kepada kita semua, umur panjang dan hidup ada dalam kebarokahan. Guys, bagaimana kita lihat? Hari ini Abu berada di tempat yang sangat indah. Di belakang kita ada kolam ya. Dan di sana ada namanya Gunung Palasari ya. Ini adanya di Kabupaten Sumedang. Oke. Guys, tidak berlama-lama, hari ini Abu akan memasak sesuatu yang sangat istimewa. Apa itu? Beef biryani atau nasi biryani dengan daging sapi ya. Ini adalah makanan khas ya India. Untuk membuat nasi biryani ini, pertama yang disiapkan adalah beras ini namanya beras basmati ya. Ini nampak ya seperti ini panjang-panjangnya, beda dengan beras lokal. Kemudian yang utama juga ini kita sudah menyediakan kurang lebih 1 kilo daging sapi plus tambah dengan tulangnya. Untuk bumbu ini banyak sekali, terutama rempah guys. Ini namanya sereh ya, untuk mengharumkan masakan yang sangat khas, ditambah lagi dengan harumnya kayu manis ini. Kemudian ada lada ya, ini ya lada yang masih utuh ya, kita ini lihat, dan ini yang sudah di blender. Kemudian ini pala ya, jangan terlalu banyak palanya, untuk sekilo cukup satu yang kecil ya. Ini lada hitam. Kemudian ini namanya jinten ya, ini kunyitnya, tidak banyak kunyitnya sebab merahnya nanti dengan cabai ya. Ini cukup segini ya, bawang putih, ini jahe, dan ini bumbu masaknya. Kemudian ini cengkeh, nah, ini pakai yang biasa ya, ini mentega ya. Kalau ada bagusnya ya dengan minyak samin ya, berhubung tidak ready minyak saminnya, kita pakai butter ya. Kemudian ini garam ya, garamnya lumayan cukup banyak. Ini cabai ya, cabainya cabai yang cabai merah ya, ini namanya cabai Tanjung ya. Ini bawang ya, bawang untuk digoreng lumayan cukup banyak ya. Jadi cukup sekitar untuk 1 kilo daging kurang lebih 3 ons ya bawangnya. Ini tomat nanti akan kita dadu setengah kilo ya. Ini untuk variannya sudah sedia ya, ada bawang bombay, ada jeruk ya, dan ini bonteng ya atau timunnya. Oke, kita akan mulai. Yang pertama kita akan menggoreng bawang. Sambil menunggu goreng bawang matang ya, kita akan bikin tomat ya. Tomatnya didaduk seperti ini. Oke, tomat sudah dipotong-potong ya, selesai semua. Kita masukkan dengan daging, campurkan. Nah, seperti ini. Dan ini bumbu yang sudah di blender ya tadi ya. Di dalamnya ada jahe, kunyit, kemudian pala ya, dan cabai. Ini seperti ini. Kemudian kita masukkan garam. Kita masukkan juga bumbu. Ini bumbu masak. Jangan semua dulu ya. Kita masukkan semua bumbu yang tadi ya. Ini cengkeh,
Ini jangan semua ya, sebab ini untuk nasi nanti. Ini namanya jinten. Nah, ini yang terpenting ya. Semua juga penting sebab saling mendukung. Nah, ini bisa dipotong-potong. Dan serainya kita geprek. Oke, kita nunggu goreng bawang dulu. Masukkan ke sini. Nggak usah disaring, bawangnya dimasukkan aja. Biar cepat meleleh. Air ya, kita satukan. Boleh tambah air ya. Dan ini dimarinasi kurang lebih setengah jam ya, kurang lebih. Oke. A few minutes later. Ini nampak ya, sudah kita marinasi kurang lebih setengah jam. Ini udah mulai harum ya, harum India. Aca ya. Kalau India begitu. Meranam abue tike. Sementara itu kita siapkan wajannya untuk memasak ya. Panaskan dulu. Jadi ces-cesnya itu kurang lebih antara setengah jam sampai 1 jam, tergantung tingkat dagingnya ya. Kalau dagingnya daging muda ya tidak terlalu lama, nanti bisa dicek di tengah-tengah ya. Oke. A few minutes later. A few moments later. Ini sekitar 1 jam tadi kita menggodok daging ya. Mudah-mudahan empuk, tapi sambil menunggu supaya menghemat waktu kita akan mengurus beras dulu ya. Ini yang porsi sekitar 1 kilo ya. Kita akan cuci beras ini. Jadi guys, beras basmati ini tidak terlalu banyak mengandung kalori ya, beda dengan beras lokal. Jadi sebenarnya bagi orang-orang yang sedang diet ini bagus ya dengan memakai beras basmati. Alternatif ya kalau tidak ada beras merah memang beras basmati. Cuma persoalannya lumayan, jadi harganya agak mahal ya, hampir 3 kali atau 4 kali lipat harga beras lokal ya. Ini didiamkan ya sambil menunggu, dan nanti kita akan masak. Ini disatukan dengan daging. Oke. Alhamdulillah proses daging sudah beres ya. Namanya kare ya, bukan kari ya, berkait standar Indonesia, tapi kare. Dan tadi maaf tadi kita enggak diposting ya, kapulaga tadi tertinggal, jadi harus pakai kapulaga dan daun salam ya. Kebetulan daun salamnya tidak ada dan kita berada di tempat yang jauh. Jadi hari ini tidak pakai daun salam, jadi tidak terlalu berpengaruh ya. Oke, sekarang akan menyiapkan, kita akan memasak beras dan disediakan panci ya. Tadi ada sisa ya kita untuk menggoreng ini. Ini tadi yang sisa itu ya,
Ada lada hitam, ada cengkeh ya. Kita masukkan. Kemudian serai juga kita masukkan. Ini juga kapulaga kita masukkan. Kemudian ini jinten dan kayu manis kita masukkan. Dan nanti kita setelah pakai air, tidak lupa garam. Garamnya banyak karena membutuhkan air yang banyak. Dengan bumbu ya. Kita airi. Tidak lupa garam masukkan. Dan bumbu masak. Oke, kita tunggu ya sampai berasnya jangan terlalu matang, sebentar yang disatukan berasnya dengan bumbu kari yang tadi. Kita tunggu sebentar supaya berasnya matang, setengah matang ya lebih ya. A few minutes later. Sambil menunggu nasi matang ya, kita manfaatkan waktu untuk membuat topping. Toppingnya ini sudah disediakan ya, cuma 4 jenis, 1 timun ya, kemudian tomat, ini cabai rawit dan bawang, semuanya didaduk ya. Kita ambil timun, oke, tomatnya kita potong dadu juga. A few moments later. Nah ini guys, penampakan nasi yang sudah hampir matang ya. Ini 75% atau 80%. Kalau terlalu matang nanti lembek ya. Ini kalau lembek nanti nyatu. Kita ambil nasinya ya. Ini sudah ditiriskan guys, seperti ini ya, dan nasinya kelihatan besar-besar. Oke, kita turunkan ke sini dan disatukan dengan bumbu. Kita lihat bumbu ini satukan. Jadi sebelum ditenak ya, ini kan oleh nanti kita menak nasi setelah dikasih bumbu. Sampai rata ya. Untuk mempercepat proses, nah ini pakai air panas yang tadi ya, air panas yang tadi bekas godogan kita pakai supaya cepat mendidih ya. Bisa pakai penutup. Dan kita masukkan nasi, siap ditenak sampai matang. Ya, tomat sudah selesai semua. Kita masukkan dengan teman-temannya. Tinggal kita iris cabai. Ini cabainya cabai keriting. Banyaknya tergantung hobi ya, kalau suka pedas banget bisa lebih banyak lagi. Ini cabai sudah selesai. Bawang juga tergantung ya, ada orang yang kurang suka bawang, boleh tidak pakai bawang. Tapi sebenarnya sangat bagus untuk antioksidan ya. Bawangnya didadu juga ya, bukan diiris seperti mau digoreng. Ini cukup. Nah, seperti ini ya. Bawang juga sudah selesai. Jadi pakai garamnya cukup sedikit saja. Jadi sekira segini ya. Kalau terlalu banyak nanti kecut ya. Dan kita satukan. Nah, ini penampakannya akan seperti ini. Wih. Ini di Arab itu namanya salatah ya. Seperti ini.
Bawang bombay biasanya orang India, orang Arab sangat suka sekali makan dengan bawang bombay. Bawang bombaynya yang masih muda. Kita bikin bawang bombay yang bulat. Ini enggak rata pun memang enggak apa-apa ya. Bagusnya rata memang, tapi kalau sulit enggak jadi persoalan, jadi bulan sabitnya. Kita pindahkan ke tempat ini ya. Jeruk nipisnya bisa ke lemon ini ya. Itu kan sisanya nanti bisa disimpan di sini. Nah, inilah topping kita sudah jadi. Tinggal menunggu nasi matang. A few minutes later. A few moments later. Inilah penampakan daging tadi ya. Beef. Dan ini biryani. Oke. Ini toppingnya. Beef biryani si Abu. Akhirnya kita selesai dan kita serahkan kepada ketua DKM. Assalamualaikum warahmatullahi. Lapor Pak Ketua DKM. Yap. Tugas membuat beef biryani si Abu selesai dilaksanakan. Ditampi jazakallah. Biryani Abu sedap, nikmat.